Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dengan NIM 1905918 dari kelas 3C PG PAUD. Di video kali ini, saya akan menunjukkan dan memaparkan hasil observasi mengenai permasalahan perkembangan anak usia dini. Dan permasalahan perkembangan yang saya ambil kali ini yaitu mengenai anak yang mengalami keterlambatan bicara atau disebut juga dengan speech delay. Speech delay atau keterlambatan bicara merupakan istilah umum yang merujuk pada proses keterlambatan bicara dan berbahasa yang tidak sesuai dengan usia perkembangan anak. Speech delay juga merupakan salah satu gangguan komunikasi yang terjadi pada anak di masa pertumbuhannya. Beberapa orang tua menganggap speech delay sebagai kondisi normal atau hal yang biasa dialami dalam proses tumbuh kembang anak. Padahal, terlambat bicara jika dibiarkan dan tidak ditangani dengan rujukan ahli bisa menjadi satu gangguan serius pada anak. Dan juga, jika hal ini dibiarkan, speech delay dapat menjadi gangguan serius yang berpengaruh pada kecerdasan dan juga perilaku anak di masa depan. Speech delay dibagi menjadi dua klaster. Yang pertama yaitu gangguan speech delay fungsional. Gangguan ini tergolong ringan dan terjadi karena kurangnya stimulasi atau pola asuh yang salah. Dan yang kedua yaitu gangguan speech delay non-fungsional. Gangguan ini merupakan sebuah akibat karena adanya sebuah gangguan bahasa reseptif seperti autis ataupun ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder yang dialami anak. Adapun tanda-tanda anak yang mengalami speech delay yaitu yang pertama, tidak mengoceh saat memasuki usia 15 bulan. Yang kedua, anak tidak berbicara saat usianya 2 tahun. Yang ketiga, tidak mampu untuk mengucapkan kalimat pendek ketika usianya 3 tahun. Yang keempat, kesulitan mengikuti petunjuk. Yang kelima, artikulasi atau pengucapan buruk. Yang keenam, sulit menyatukan kata-kata dalam sebuah kalimat. Dan yang terakhir, meninggalkan kata-kata dari sebuah kalimat. Adapun beberapa sebab speech delay yang terjadi pada anak. Yang pertama yaitu terlalu banyak menonton televisi. Beberapa orang tua tidak sadar bahwa kebiasaan menonton TV pada anak bisa membuatnya mengalami keterlambatan bicara. Tontonan televisi hanya bekerja secara satu arah saja. Jika selama ini anak terbiasa menonton televisi sendirian, ia hanya akan menerima informasi tanpa melakukan proses interaksi, sebab televisi tidak menstimulasi anak untuk mencerna dan memproses interaksi. Akibatnya, anak tidak mengerti betapa pentingnya berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan. Ia hanya akan mengira bahwa komunikasi yang wajar adalah komunikasi satu arah yang ia dapatkan dari televisi. Dan yang kedua yaitu minim interaksi dengan orang tua. Jadwal pekerjaan yang selalu menumpuk setiap hari membuat orang tua kesusahan meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan anak. Hal ini sangat berpengaruh dalam kemampuan berbahasanya. Orang tua yang jarang mengajak anak bercakap-cakap sangat mungkin membuat anak mengalami speech delay. Stimulasi dari lingkungan yang minim berakibat pada kosakata yang dikuasainya pun akan terbatas. Maka sering-seringlah mengajak anak bercakap-cakap meskipun kata perkataannya belum sepenuhnya dapat dipahami. Dan yang ketiga yaitu hambatan pada otak dan syaraf. Faktor yang dapat menyebabkan anak mengalami keterlambatan bicara adalah karena adanya gangguan di otak, khususnya pada daerah oral motor. Adanya gangguan ini akan menyebabkan anak mengalami masalah dalam mengolah suara. Lalu, gangguan pada sistem neurologis juga sangat mungkin menyebabkan anak mengalami keterlambatan bicara. Misalnya, anak yang mengalami distrofi otot bisa berpengaruh juga pada otot-otot untuk berbicara sehingga menyebabkan anak mengalami kesulitan memproduksi kata. Yang keempat adalah gangguan bicara dan bahasa. Keterlambatan bahasa merupakan kondisi ketika anak kesusahan dalam menyusun frasa yang dapat dimengerti. Sementara keterlambatan berbicara adalah sebaliknya, yaitu saat anak berkomunikasi nonverbal tetapi tidak dapat mengucapkan banyak kata.
Dan yang kelima adalah masalah pada mulut. Salah satu faktor penyebab speech delay pada anak adalah masalah pada mulut, lidah atau langit-langit mulut anak. Kondisi ini disebut juga dengan istilah ankyloglossia yang menyebabkan lidah tidak bebas bergerak karena frenulum lidah yang terlalu pendek. Dan yang keenam adalah gangguan pendengaran. Anak yang tidak dapat mendengar dengan baik cenderung memiliki permasalahan dalam berbicara. Salah satu gejala gangguan pendengaran pada anak terlihat ketika ia tak mampu menamai objek tapi baru bisa memahaminya saat orang lain memberitahunya lewat gerakan. Dan yang ketujuh adalah autism spectrum disorder. Autisme dapat menjadi salah satu penyebab anak mengalami keterlambatan bicara atau speech delay. Beberapa tandanya antara lain adalah frasa yang berulang-ulang, perilaku berulang, gangguan komunikasi verbal dan non-verbal, gangguan interaksi sosial, dan penurunan kemampuan bicara dan berbahasa. Dan yang terakhir adalah masalah psikologis. Penyebab lain yang dapat menyebabkan anak mengalami speech delay adalah masalah psikologis. Dalam kasus ini, orang tua dapat mengatasinya dengan membawa anak ke psikolog agar anak dapat menjalani terapi dan juga mendapatkan stimulasi yang tepat. Halo, namanya siapa? Namanya siapa? Sinar apa yang keras? Sekarang usianya berapa tahun? 8. Karan kelas berapa sekarang? Kelas 3. Gimana? Lagi sakit? Iya. Sakit apa? Demam ya. Coba bilang rumah. Rumah? Bilang rapih. R. Bilang kalung gimana? Bilang Rama? Iya, udah. Baik, sebelumnya terima kasih Bunda sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancara. Kita langsung saja ya pada intinya. Nah, menurut Bunda, bagaimana perkembangan bahasa khususnya bicara pada putra Bunda? Apakah sesuai perkembangankah atau mengalami sedikit keterlambatan dalam berbicara? Bagaimana, Bun? Mengalami sedikit keterlambatan dalam bicara, dalam berjalan, berat badannya juga kurang, pertumbuhannya. Oh, jadi sudah mengklaim ya bahwa putra Bunda memiliki keterlambatan dalam berbicara. Nah, sejak usia berapakah Bunda mengetahui kalau anak Bunda itu mengalami keterlambatan bicara? Sejak usia 1,5 tahun. Biasanya kalau anak yang normal bicara umur 12 bulan teh udah bawel lah. Itu mah kayaknya diam aja. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Apakah Bunda mengetahui hal apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi? Faktor-faktor apa yang mengalami putra Bunda itu mengalami keterlambatan berbicara? Kata dokter mah waktu saya lagi ngidam teh saya sakit. Saya nggak tahu lah saya lagi ngidam, waktu saya banyak makan obat dari dokter, obat dari warung, nggak tahu lagi ngidam. Ketahuannya udah 4 bulan baru ketahuan saya lagi ngidam. Iya, jadi karena faktor dari mengkonsumsi obat-obatan ya sejak dalam kandungan. Nah, apakah sebelumnya Bunda pernah mengkonsultasikan hal tersebut kepada pihak yang terkait? Udah ke posyandu. Ya katanya begitu. Udah terlalu banyak makan obat. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Perlakuan apa sih yang diberikan Bunda terkait permasalahan keterlambatan bicara yang dialami oleh putra Bunda? Diajak bicara, diajak bermain. Yang sampai sekarang mah belum bisa, udah kelas 3 belum bisa bilang R. Gitu aja. Baik, terima kasih kepada Bunda ya yang sudah bersedia untuk saya wawancarai. Video tersebut bisa kita simpulkan bahwa tadi seorang anak yang bernama Karan memang mengalami permasalahan gangguan terlambat bicara atau disebut juga dengan speech delay dan termasuk dalam kategori klaster gangguan terlambat bicara fungsional. Salah satu penyebab tadi seorang anak yang bernama Karan mengalami speech delay itu dikarenakan orang tua yang ketika masa mengandungnya sering mengkonsumsi obat-obatan, bahan-bahan kimia
sehingga hal itu berefek pada proses pertumbuhan dan perkembangan anak, khususnya pada perkembangan bahasa atau bicara. Terus bagaimana sih treatment atau perlakuan kita gitu ya sebagai orang tua atau sebagai pendidik memberikan stimulasi kepada anak yang mengalami gangguan dalam berbicara atau speech delay? Ada beberapa treatment yang bisa kita berikan kepada anak. Yang pertama yaitu sering mengajak anak mengobrol. Mungkin terlihat sepele kalau misalnya dilihat, tapi hal itu akan berimpact besar pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Tidak hanya mengobrol secara satu arah saja, tapi juga mengobrol atau berkomunikasi dengan dua arah. Sering-sering melakukan interaksi dengan anak itu akan bisa memberikan stimulasi-stimulasi yang baik kepada anak. Bisa kita pancing anak tersebut dengan melihat gambar-gambar, kemudian kita bertanya kepada anak, itu gambarnya gambar apa? Itu warnanya warna apa? Karena dengan stimulasi yang sekecil itu bisa memberikan impact ataupun output yang memberikan dampak perubahan yang luar biasa kepada anak. Dan yang kedua, ada membacakan cerita. Kalau yang tadi sifatnya kita berinteraksi dengan anak, berkomunikasi, ini beda lagi halnya kita membacakan cerita. Kita bisa memberikan anak dengan cerita-cerita bergambar gitu ya. Karena dengan kita mengajak anak untuk bercerita, itu akan meningkatkan daya imajinasi anak, juga menambah kosakata anak. Sehingga jika kita memberikan secara rutin treatment tersebut, maka seiring berjalannya waktu anak itu akan menambah kosakatanya semakin banyak dan perkembangan bicara atau bahasanya akan semakin baik. Dan yang ketiga adalah batasi screen time. Penggunaan gadget yang sekarang semakin marak itu digunakan bahkan oleh anak-anak sekalipun. Hal itu tentu harus menjadi perhatian besar kita sebagai orang tua atau pendidik. Karena tidak baik kita memberikan anak gadget tanpa memberikan batasan-batasan kepada anak. Karena ketika anak lebih memberikan perhatian dan waktunya kepada gadget, maka itu akan mengaruh dalam perkembangan bicara anak. Kok bisa sih ya? Karena tentu saja itu bisa. Karena dengan anak sering menghabiskan waktu dengan gadget, dia akan sedikit untuk berbicara dan lebih memfokuskan perhatiannya kepada gadget. Makanya hal itu akan mempengaruhi pada proses perkembangan bicara. Dan yang selanjutnya adalah minum dengan sedotan. Ini mungkin terlihat sederhana, tapi ini sangat berdampak luar biasa. Karena semakin kita melatih anak untuk membiasakan minum dengan sedotan, maka itu akan membantu menguatkan otot-otot mulut sehingga kemampuan bicara anak itu akan meningkat. Dan yang terakhir, ketika kita sudah memberikan perlakuan yang tadi yang sudah disebutkan, tetapi anak masih saja belum berkembang dalam bahasanya atau dalam bicaranya, maka hal terakhir yang perlu kita lakukan adalah mengkonsultasikan dengan dokter atau psikolog. Karena dalam tahap ini adalah ketika anak itu sudah tahap mencapai klaster pada gangguan bicara non-fungsional, yang mana itu sangat mempengaruhi sekali kepada anak. Dia sama sekali tidak bisa untuk berbicara, kosakatanya sedikit padahal umurnya sudah dewasa gitu, tapi anak masih belum bisa berbicara terus. Setelah kita memberikan treatment yang tadi, maka alangkah baiknya solusi terakhir adalah kita mengkonsultasikannya dengan tenaga ahli kita, dengan psikiater ataupun psikolog ataupun dokter. Karena mereka yang lebih tahu bagaimana mereka memberikan terapi-terapi kepada anak yang memang sudah dalam perkembangan yang sulit untuk disembuhkan. Seperti itu. Sekian video hasil laporan observasi saya. Bisa kita simpulkan, dalam perkembangan ada banyak faktor yang saling terjalin dan mempengaruhi. Kematangan dan pengalaman yang didapat pada perkembangan dapat mempengaruhi pula menghambat pada perkembangan selanjutnya. Tahap perkembangan terjadi secara perlahan-lahan dan berlangsung tiba-tiba. Namun itu semua terjadi pada konsep perkembangan. Anak yang telat bicara memang menimbulkan kecemasan bagi orang tua. Selain akan terhambat dalam pergaulan, keterlambatan komunikasi juga akan menyebabkan gangguan mental saat dia dewasa. Semakin dini mendeteksi keterlambatan bicara, maka semakin baik kemungkinan pemulihan gangguan tersebut. Bila keterlambatan bicara anak bersifat fungsional, maka bisa kita lakukan seperti yang sudah disebutkan pada treatment di atas.
Tetapi, bila keterlambatan bicara anak bersifat non-fungsional, maka harus cepat dilakukan stimulasi dan intervensi dapat dilakukan pada anak tersebut. Deteksi dini keterlambatan bicara dilakukan oleh semua individu yang terlibat dalam penanganan anak. Sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menyimak dan menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.